Oke, silakan Bu Kathleen. Selamat malam Pak Ihan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai method of bisection atau metode yang digunakan dalam mencari akar pada fungsi. Jadi root finding methods ini tujuannya sebenarnya adalah mencari solusi dari fx sama dengan 0 saat fungsi f itu diberikan. Root finding methods ini dapat dipakai dalam banyak bidang seperti mathematical modeling, yaitu untuk menyelesaikan fungsi-fungsi pada model matematika, lalu pada optimization, yaitu mencari akar pada fungsi derivatif, itu untuk mencari critical points, atau mencari fungsi minimum atau fungsi maksimum. Lalu di engineering itu dipakai untuk mencari solusi untuk dipakai pada sistem analisis, pada control systems, pada signal processing. Lalu di numerical analysis itu dipakai untuk mencari solusi pada fungsi-fungsi kompleks atau fungsi yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Lalu data analysis itu dipakai untuk mengestimasi parameter-parameter yang tidak diketahui. Lalu di computer science itu dipakai dalam image processing, cryptography, AI, dan masih banyak lagi. Metode-metode dalam mencari akar ini ada banyak seperti incremental search method, method of bisection, method based on linear interpolation, Newton-Raphson method, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai method of bisection. Jadi method of bisection atau yang bisa dibilang juga metode bagi dua, ini itu eh, mencari perkiraan dari akar yang paling mendekati. Caranya itu membagi batas atas dengan batas bawah. Terus itu dibagi terus hingga range-nya makin kecil dan bakal menentukan mana yang paling mendekati dengan akar persamaan tersebut. Jadi kalau persamaannya seperti ini, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4, maka ini bisa dengan kita mudah mencari akarnya. Tapi saat fungsinya itu terlalu rumit, maka metode bisection ini bakal lebih praktis. Lalu di sini ada grafik yang bisa memberikan gambaran tentang method of bisection ini. Di mana A ini merupakan batas bawah, B adalah batas atas, lalu kita bagi dua, itu adalah C0, dan sekarang C0 jadi batas bawah, B batas atas. Lalu kita bagi dua lagi, itu jadi C1 batas bawah, B batas atas. Lalu kita bagi dua lagi, dan C2 batas bawah, B jadi batas atas. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu sampai kapan kita harus bagi dua? Di sini ada peraturan-peraturannya. Jadi pertama itu kita harus definisikan persamaannya. Kedua itu kita harus tentukan batas bawah, batas atasnya atau AB-nya dengan ketentuan FA kali FB itu harus lebih kecil dari 0. Ketiga kita tentukan titik tengah atau C, itu caranya A tambah B bagi 2. Lalu keempat ini ada syaratnya, di mana FA kali FC itu harus lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, maka B-nya sama dengan C dan A-nya tetap. Kalau FA kali FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C dan B tetap. Lalu kita tuh harus bagi dua terus sampai saat B dikurang A-nya itu lebih kecil sama dengan atau lebih sama dengan epsilon. Jadi untuk lebih dapat bayangannya di sini udah ada contoh soalnya. Jadi misalkan persamaannya adalah fungsinya adalah X pangkat 3 dikurang 7X tambah 1 dan epsilonnya adalah 0,002. Di sini pada iterasi pertama kita menentukan batas bawah dan batas atasnya AB-nya adalah 2,5 dan 2,6. Jadi menentukan batas atas sama batas bawah tuh boleh kita tentukan secara bebas. Lalu C-nya itu adalah A tambah B bagi 2 dan kita dapatkan 2,55. Lalu ABC ini kita masukkan ke fungsinya dan kita dapat ini. Lalu kita dapat FA kali FC itu segini dan B kurang A-nya adalah 0,1. Eh,
bisa dilihat B kurang A-nya itu masih jauh dari epsilon, masih lebih besar. Jadi kita harus melakukan iterasi kedua. Lalu untuk menentukan A, B-nya sekarang itu kita menggunakan ketentuan yang tadi, yaitu kalau FA kali FC lebih kecil dari 0, B sama dengan C, FA kali FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C. Di sini FA kali FC-nya itu 0,235, berarti dia lebih besar dari 0. Berarti A sama dengan C. Jadi kita ngambil nilai C di iterasi pertama untuk A, lalu B-nya itu tetap. Dan kita cari lagi C-nya, A tambah B bagi 2, kita masukin lagi semuanya ke fungsi, dan kita dapat B kurang A-nya sekarang 0,05. Itu sudah lebih kecil, tapi masih jauh lebih besar dari epsilonnya. Dan saat dihitung terus, itu kita nemu pada iterasi ketujuh, di mana B kurang A-nya itu sudah lebih kecil dari epsilonnya. Berarti sekarang kita sudah dapat akarnya, yaitu kita ambil dari nilai C, yaitu 2,571. Lalu keuntungan dari metode of bisection ini pertama adalah simplicity, di mana metode ini bisa dilihat itu sangat straightforward dan mudah untuk dimengerti, sehingga eh, sangat accessible buat beginners. Lalu kedua adalah robustness, di mana metode ini tuh merupakan pilihan yang aman saat kita sedang melakukan menemui persamaan-persamaan atau fungsi-fungsi yang challenging. Lalu interval control, di mana kita kan tadi bisa mengontrol batas bawah, batas atas. Kita bisa mengontrol akurasi dari akarnya. Lalu yang terakhir adalah wide applicability, di mana dia itu bisa digunakan efektif pada fungsi yang kontinu maupun tidak kontinu. Eh, Lalu sekarang kita bakal coba lihat ke codingan Python-nya. Di sini codingannya saya ambil dari buku QSalas. Jadi ini yang em, bagian bisection-nya yang mengontrol ketentuan-ketentuan dari bisection. Lalu ini adalah persamaannya. Jadi di sini dipakai persamaan X pangkat 3 dikurang 10 X kuadrat ditambah 5. Dan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1. Lalu saat di run itu kita dapat X-nya adalah 0,75. Lalu kalau kita mau coba pakai persamaan yang tadi kita sudah hitung, jadi X pangkat 3 dikurang 7X tambah 1, berarti kita bakal ubah di sini. Lalu tadi batas bawahnya adalah 2,5 dan 2,6. Lalu kita run, dan kita dapat X-nya adalah 2,575. Itu mendekati dengan eh, hasil yang kita dapatkan, yaitu 2,571. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Ihan dan teman-teman telah mendengarkan. Makasih Bu Kathleen untuk presentasinya ya, cukup clear. Eh, Boleh dilihat lagi yang ilustrasi gambarnya itu Bu, yang tadi ada bagian apa? Eh, Ini Pak. iya betul betul di full screen Bu. Oke. Nah ini kan eh, pada langkah yang terakhir ya, ketika dihasilkan C2 waktu di apa dibagi lagi, terus titik batasnya yang terakhir itu jadinya apa Bu? Hmm, Batas bawahnya C2, batas atasnya B, Pak. Oh, nah itu tuh di situ ada kesalahan. Eh, Kenapa?
Karena kalau batas bawahnya C2, batas atasnya B, akarnya ada di mana? Di sini, Pak. Nah, padahal kalau kita lihat garis orange itu Y sama dengan fx, akarnya dia nembus sumbu X-nya ada di mana? Itu kan ada Y sama dengan fx tuh, garis yang orange. Terus dia Iya. nembus apa X sama dengan apa? Y Hmm. sama dengan nol, iya di situ kan? Nah, berarti kalau kita pilih batas bawahnya C2, batas atasnya B, akarnya tahu-tahu di luar bracketnya tuh. Jadi Hmm. di langkah yang terakhir itu batas bawahnya C1, batas atasnya C2. Hmm. Nah, karena bisection ini menjaga supaya akar itu terus ada di dalam bracketnya. Dan setiap kali dibagi dua, bracketnya makin kecil dan makin lama akan mengurung si akarnya. Dan kalau diiterasinya banyak, lama-lama kurungan itu kecil sekali, terus errornya terhadap akar itu sangat kecil ya. Itu idenya sih. Nah, tapi kenapa ya di langkah yang terakhir itu batasnya itu berubah? Bawahnya C1, atasnya C2. Dari aturan yang tertulis di sebelah kiri itu apa yang menyebabkan itu? 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke mana itu yang bikin Ini, batas Pak. baru? FA kali FB harus lebih kecil dari nol. Nah, itu betul ya. Nah, kenapa ya eh, apa aturan itu dibuatnya kayak gitu? Biar akarnya tetap ada di tengah, Pak. Ya, jadi prinsipnya ya, kalau fungsinya kan ini diambil titik A sama B, kalau fungsinya itu berarti titik Y-nya ya eh, dikaliin tandanya beda. Kalau tandanya beda, yang satu plus, yang satu min, berarti kalau dikaliin hasilnya pasti min ya. Min itu lebih kecil dari nol. Nah, kalau tandanya beda, artinya eh, rootnya masih ada di tengah. Karena kan kalau tandanya beda, berarti fungsinya mulai dari negatif, terus nembus nol, terus ke positif gitu. Atau sebaliknya, mulai dari positif, terus nembus nol, terus ke negatif. Tapi apapun yang terjadi, kalau tandanya beda, berarti rootnya ada di tengah. Begitu Hmm. tandanya sama, rootnya berarti udah melenceng keluar ya. Makanya pas di langkah terakhir kalau C2 sama B itu kalau kita kaliin terus tandanya kan sama-sama plus itu. Berarti rootnya udah nggak ada di tengah-tengah itu lagi. Hmm. Sedangkan kalau C1 sama C2 yang kita kaliin, nah tandanya itu masih masih apa? Masih yang satu negatif, yang satu positif. Berarti rootnya masih ada di dalam. Nah, ya. Oke. Nah, tapi caranya Bu Hillary menerangkan tadi sangat jelas ya sehingga apa kalau ada yang meleset pemahamannya juga jelas kedengeran jadi clarity-nya tinggi sih ya. Kan kita latihan menerangkan ini bukan soal salah benar ya tapi soal eh, supaya clarity kita itu bisa tinggi dan bisa dipahami yang mendengar sih ya. Jadi thank you untuk usahanya. Dari bapak-bapak yang lain ada pertanyaan nggak untuk Bu Kathleen? Komentar, pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi Bu Kathleen. Itu tadi eh, untung ruginya apa ya bisection nih? Eh, Baru ada keuntungannya sih, Pak. Oh, berada keuntungannya ya. Simple ya, karena cuman bagi dua testing kalau dikaliin masih negatif nggak gitu ya. Eh, Kerugiannya apa ya? Bisa kebayang nggak? Hmm. Di apa subchapter berikutnya di Q-Salas itu
eh, ada metode-metode yang lebih sophisticated ya, yang lebih rumit. Tapi kerumitan itu biasanya kita terima ya, karena ada keuntungannya. Berarti yang sederhana itu ada kerugiannya. Keuntungannya dia sederhana ya, codingnya gampang. Di dalam kasus yang sederhana jalannya cukup oke dan cepat. Eh, Robust itu artinya dia nggak nyasar gitu ya. Eh, Kalau metodenya rumit, mungkin kadang-kadang dia nggak konvergen ya, dia nggak nyasar, dia bisa nggak kena gitu, rootnya nggak malah nggak ketemu gitu ya. Nah kalau bisection tuh nggak, dia simple, robust, eh, bisa diterapkan di mana-mana gitu ya. Kerugiannya apa kira-kira? Mungkin akar yang dia dapetin tuh cuma satu, Pak. Sedangkan akar-akar tuh nggak selalu hanya satu. Hmm, Sebenarnya dia bisa dapat, ya kan fungsi akarnya bisa banyak ya, karena kan tergantung polinomial pangkat berapa, bisa motong titik nol di berbagai titik. Tapi kalau kita mau tahu titik yang lain, bisection juga bisa. Tinggal dia kurungannya itu dipindahin ke tempat yang mengurung roots yang lain itu. Karena metode iterasi optimasi seperti ini ya adalah pokoknya saya punya areanya dan areanya itu nggak salah. Lama-lama kalau kita suruh komputer yang hitung berulang-ulang dia akan mendekat. Kita yakinnya gitu. Nah, tinggal kita nentuin area di awalnya itu benar ya, mengurung paling tidak salah satu roots yang ada di persamaan kita. Dia bisa apa dipaksa untuk cari roots yang lain, tinggal pindahin aja bracketsnya. Jadi itu bukan kelemahan utama dia sih, tapi ada kelemahannya. Harus ngelakuin iterasi yang banyak ya, Pak. Nah, iya. Eh, Walaupun untuk fungsi yang sederhana ya, kayak tadi X pangkat 3, itu cuman berapa? 7 iterasi ya. Nggak gitu parah ya. Eh, tapi kalau fungsinya kompleks, lalu juga apa intervalnya mulainya gede gitu ya. Dia kan cuman mendekati titik rootsnya itu setiap kali cuman mendekatnya bisa bagi dua jarak gitu doang. Ya, kecepatan dia mendekat terhadap titik roots yang dia tuju itu eh, steady tapi nggak bisa lebih cepat lagi. Nah, jadi ada algoritma-algoritma yang lain ya menemukan rootsnya itu lebih cepat, nggak mesti 7 kali gitu. 2 kali udah dapet atau 3 kali gitu ya. Jadi kecepatan konvergensinya itu jauh lebih tinggi daripada yang bisection. Cuman yang bisection itu stabil ya. Pokoknya saya mendekat 2 kali lipat setiap kali ya udah gitu. Lama-lama nyampe juga kok kalau saya ulang-ulang gitu ya. Tapi dia cenderung lambat sih bisection itu. Oke, thank you Bu Kathleen untuk presentasinya dan mudah-mudahan ini mencerahkan kita ya karena clarity-nya tinggi. Thank you.